Biasa aja, karena emang ini udah jadi perhatian aku dari awal. Jadi udah 14 minggu lebih aku ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau dan mengawal kasus ini gitu. Sampai habis nanti, sampai selesai aku akan tetap lakukan karena memang sudah jadi perhatian aku dan udah ini ya, apa ya, aku ikuti dari awal banget gitu. Kan tadi sempat ada ketegangan juga pada saat Kak Niki memberikan saksi tadi di muka persidangan. Gimana nih melihat, apalagi ada beberapa sanggahan dari JPU juga pada saat oh ya, pastinya JPU akan nanya sesuatu yang membuat apa ya, menjawab itu mungkin salah atau bagaimana, tapi Niki tidak ada salah menjawab apapun karena mengalir seperti apa adanya, kronologis awal sampai akhir, diulang, dibolak, dibalik pertanyaan tetap dijawab dengan baik oleh Niki. Dan di situ juga kita bisa tangkap pekerjaan Niki adalah endorsement, mereview banyak sekali tanpa kontrak, dan itu bisa saya pastikan saya juga mendapatkan pekerjaan sangat banyak tanpa kontrak untuk endorsement ya, meng-up di IG story, meng-up di TikTok, di Reels, di feed tanpa kontrak itu udah biasa. Jadi tadi yang Niki ceritakan saya related banget gitu. Saya ngerasa ya emang iya, memang betul apa yang diomongin tuh benar, jujur gitu. Pekerjaan memang nggak usah pakai kontrak pun banyak gitu loh. Dan melalui Mail, jelas Mail itu siapa ya, memang kerja sama Niki. Kayak gimana sih, udah sahabat ya, asisten ya, apa, manajer, tapi satu manajer lagi kan. Jadi Mail tapi diberikan apa, kekuasaan untuk keleluasan untuk mencari job, untuk nyari ya kayak marketingnya juga. Jadi wajar, kayak ya memang begitu, kalau udah dikasih dikerjakan ya ayo. Kalau mau ketemu ya tar dulu duitnya mana, ya iya bener. Mau ketemu artis gratisan tuh nggak ada. Ketemu artis tuh pasti bayar, pasti ada sesuatu job misalnya, atau ya lo mau ngeramein party seseorang gitu, kita diundang, sometimes kita dikasih uang ini loh, apa namanya, transport lah istilahnya. Itu udah biasa di dunia artis, udah biasa. Tapi Kak, tadi kan sempat juga tuh Kak Niki mau ngebuka barang produknya, terus JPU sempat menolak untuk hal itu. Nah iya, itu juga aneh karena alasan JPU nggak ada di BAP, ternyata ada. Karena kan yang dipermasalahkan adalah live dengan produk kan. Produk yang satu itu, yang DNA itu. Jadi ya itu yang memang harus di-up dong, orang itu ada di BAP kok. Di apakah JPU sempat takut ketika aku nggak ngerti kenapa setiap ada barang yang mau dijelaskan itu seperti kayak jangan, maksudnya kayak gimana gitu, ngapain itu? Sementara kita yang udah lihat dari awal, permulaan dari permasalahan itu kan mereview produk. Ya produknya dong, kenapa nggak produknya diangkat, itu suatu hal yang wajar, menjadi satu kesatuan. Kalau kita berpikir pakai akal sehat ya. Oke, mungkin ini kan bisa dibilang hari ini sidang dari Mail telah selesai. Nantinya akan dilanjutkan sidangnya kan di sini. Gimana nih Mak? Menunggu hingga sore bisa dibilang. Iya, makanya nih aku ada meeting tapi di sebelah sih. Aku sengaja pindahin meeting aku di sebelah. Nanti kalau memang ternyata ada waktu dan bisa datang ya memang aku datang lagi gitu. Karena kan ini dibalik ya. Jadi Mail sebagai saksinya Niki. Nah, iya. Aku memang nggak jauh-jauh sih dari sini, paling di samping aja gitu. Melihat penampilannya Kak Niki sendiri yang tampil kayak cetar keren ya, dia selalu konsisten ya dengan penampilan yang cetar. Aku appreciate banget sih, karena memang harus rapi lah sebagai seorang public figure tuh, nggak boleh sembarangan pakai bajunya, make upnya, dandannya harus selalu cetar, membahana. Dan apalagi ya belum dibuktikan kok, dia masih terdakwa, belum terpidana, dan jangan sampai menjadi terpidana dengan adanya pembuktian yang sudah menjelaskan bagaimana kronologisnya. Itu hanyalah sebuah kesepakatan dalam meminta tolong untuk mereview dan membuat rebranding produknya itu menjadi baik-baik aja gitu. Tapi dan ini harus dicatat ya, tadi Niki bilang baru akan mereview yang baik kalau sudah dirubah produknya menjadi produk yang baik juga. Itu sudah jelas ada. Tapi apakah diperbaiki itu sama Reza Gani? Silahkan dilaporkan. Diperbaiki nggak? Aku tanya balik sama kalian, diperbaiki nggak? Yang ada malah melaporkan. Padahal untuk kita masyarakat, buat Mamski, buat Emma, konsumen, sebagian dari konsumen, yang kita mau tahu itu kamu udah perbaiki produk kamu belum?
Itu yang lebih penting buat masyarakat, bukan tentang Nikita dijadikan terdakwa. Mungkin doa dan harapannya untuk Oke, Kaniki dan bebas, Nikita Mirzani bebas. Emang mungkin kayak Mbak Sandal gitu. Ini kan kasus skincare itu pernah Iya. sih kayak ngalamin Produk masalah gitu. Ya, produk Bukan, overprice aku beli dari yang kemarin jadi saksi juga. Itu cushionnya itu ternyata aku baru tahu setelah ada kasus ini cuma harganya 20.000. Aku beli hampir 600.000. Tapi Dan kalau cukup kesel sih. kalau maksudnya dampak itu muka gitu kayak merah-merah atau apa? Aku nggak pernah percaya beli sama mereka untuk skincare, tapi memang pernah datang ke apa namanya terapi kayak treatmentnya memang mahal banget sih. Cuma itu kita di endorse, jadi puluhan juta tuh hampir 60-an itu barteran. Makanya harga endorse itu untuk story aja tuh bisa sekitar hampir 60 juta. Buat aku yang followersnya jauh di bawahnya Nikita Mirzani gitu. Tapi kalau maksudnya di luar dari produknya Niki, produknya Reza gitu, maksudnya produk lain gitu, pernah nggak sih kayak Oh, kalau iritasi atau kena muka, ke muka? kayaknya pernah ada, tapi jadinya kayak breakout. Kayak breakout itu jerawatnya keluar kayak bukan jerawat ya. Beruntus terus ada nanah-nanah kecil gitu, ada. Pernah. Udah lama sih. Nah itu berapa lama maksudnya pemulihannya kan? Lumayan, kalau untuk yang beruntusan itu bisa sampai 2-3 bulan. Harus pakai obat yang benar, harus minum antibiotik kayak gitu, buat ngilangin dan ngeringin muka. Dan nggak bisa kena yang lain-lain dulu. Jadi untuk make up tuh susah banget. Dari situ kayak kapok gitu maksudnya kayak lebih selektif lagi buat milih. Pastinya. Cuman dulu nggak ada pengetahuan kayak niacinamide itu apa, hidrokinon apa, merkuri apa. Merkuri kita tahu, orang zaman dulu ya, aku kan angkatan jadul ya. Merkuri kita tahu, tapi hidrokinon tuh kita nggak tahu. Baru tahu setelah kemunculannya Doktif sama Nikita Mirzani ngebahas ini. Aku baru tahu. Tapi kalau merkuri zaman dulu udah pernah denger tuh, makanya nggak pernah beli ada merek-merek yang kayak nanti mukanya langsung putih, langsung mengkilat banget, licin tuh aku nggak pernah beli, takut gitu. Tapi pas hidrokinon ini aku juga nggak tahu, overprice juga nggak tahu, baru tahu kemarin ini. Nah pas waktu beruntusan 3 bulan itu banyak kerjaan yang hilang atau seperti apa? Apanya? Banyak kerjaan yang hilang juga sih atau seperti apa? Ya nggak bisa make up, susah banget make up, jelek banget di kamera, jadi mau nggak mau break dulu. Berarti bikin nggak percaya diri juga kan atau seperti apa? Iya, sakit, nggak percaya diri, sama ya nggak bisa ngerjain seperti kerjaan yang normal. Karena kan ditutup-tutupin, kalau syuting kan di zoom kan, ada close up itu kan zoom, jadi ini muka harus perfect banget. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih.